Hai, welcome back again guys. Nah di video kali ini mari kita review episode 10 drama Chimera. Ini dia. Nah untung aja karena kerjasama antara Jaehwan dan juga si Yujin mereka berhasil menangkap si Sanggu. Setelah itu Sanggu langsung dibawa ke kantor Pak Pol untuk diperiksa lebih lanjut. Dan setelah itu si Sanggu langsung diinterogasi. Nah, selama diinterogasi, dia sama sekali tidak mengakui perbuatannya dia dong. Dan setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, dia menjawabnya tidak dan pura-pura nggak tahu gitu. Padahal sudah banyak banget bukti-bukti yang udah ditunjukkan kepada si Sanggu ini, tapi tetap aja dia ngeyel dan mengatakan bahwa dia tidak pernah melakukan hal tersebut. Dan dia juga mengatakan bahwa dia akan memanggil pengacaranya. Yaudah, let's do it. Selain itu, si Sanggu juga mengatakan bahwa dia memasang bom di rumahnya si Pak So. Kemudian mereka tidak mempercayai itu dan mengatakan bahwa si Sanggu ini hanya mengada-ngada. Setelah itu, si Yujin langsung pergi menemui si Sanggu untuk menginterogasinya lagi untuk memastikan apakah benar-benar si Sanggu ini memasang bom di rumah si Pak So. Dan si Yujin ini benar-benar cerdas banget. Dia mencoba untuk menjebak dengan memberikan pertanyaan kepada si Sanggu. Lalu si Yujin mengutarakan beberapa kasus yang udah terjadi karena ulah si Chimera. Dan dia pun mengatakan beberapa hal yang dia ketahui. Padahal sebenarnya si Yujin itu menjebak si Sanggu. Dan Sanggu mengatakan bahwa dia mengiyakan seluruh pernyataan yang diberikan oleh si Yujin. Ternyata dari pernyataan itu ada satu kalimat yang diganti ataupun kalimat yang salah yang dibuat oleh si Yujin. Dari sanalah si Yujin tahu kalau si Sanggu ini bukanlah Chimera yang asli dan benar dia adalah seorang penipu. Dan juga orang yang mengaku-ngaku sebagai Chimera ataupun bisa disebut peniru Chimera. Di sisi lain, Jaehwan pergi ke rumahnya si Pak So untuk memeriksa apakah benar-benar ada bom yang udah diletakkan sama si Sanggu di sana. Nah awalnya si Pak So ini dan istrinya nggak mau rumah mereka diperiksa dan mereka malah marah-marah. Dan mengatakan bahwa rumah mereka itu udah diprotek dengan banyak banget CCTV dan juga keamanan sebanyak 24 jam non-stop gitulah katanya. Dan setelah itu si Jaehwan ditelepon sama si Yujin dan Yujin mengatakan bahwa si Sanggu itu memang tidak meletakkan bom di sana, tapi dia meletakkan sesuatu yang berbau bahan kimia gitu di rumahnya si Pak So itu. Di mana bahan kimia yang diletakkan oleh si Sanggu itu cukup berbahaya bagi orang-orang yang ada di sana. Setelah itu si Jaehwan mendapatkan telepon dari rekannya dia dan mengatakan bahwa si Sanggu itu membeli setelan radiasi yang berbahan radioaktif gitu dan itu membahayakan banget bagi orang-orang yang berada di sekitarnya dan mereka pun harus segera pergi dari sana karena berbahaya bagi manusia gitulah teman-teman. Kemudian si Jaehwan pun menceritakan kepada ketua timnya dia mengenai si Lee Jong Yup dan mengatakan bahwa Lee Jong Yup bukanlah seorang Chimera, tapi ketua timnya si Jaehwan gak mempercayai hal itu dan menyuruh Jaehwan untuk tidak dekat-dekat dengan si Lee Jong Yup karena Lee Jong Yup pernah mereka duga sebagai pelakunya ataupun sebagai Chimera. Setelah itu si Jaehwan ditenangkan oleh si Yujin, dimana di sini Yujin menceritakan tentang masa lalunya dia, yaitu ketika dia salah menduga seorang pembunuh. Dimana ketika itu si Yujin menduga orang yang merupakan salah satu guru sebagai penjahat yang dituduh melakukan kekerasan seksual gitulah teman-teman, yang bernama Todd O'Reilly. Namun ternyata si Todd O'Reilly itu bukanlah seperti yang dituduhkan oleh si Yujin. Nah dia pun menyesal pakai banget karena udah menuduhkan hal itu kepada si Todd O'Reilly itu sampai-sampai dia bundir. Nah, di sisi lain si Lee Jong Hyuk bertemu dengan si ibu peramal, di mana dia meminta bantuan si ibu ini untuk mencari di mana sebenarnya keberadaan si Ryu Sung Hye. Karena si Ryu Sung Hye itu adalah satu-satunya orang yang tersisa yang bisa menyelesaikan kasus Chimera ini. Di mana Lee Jong Hyuk meminta bantuan si ibu peramal ini untuk segera menemukan di mana sih sebenarnya keberadaan si Ryu Sung Hye ini.
Nah, kemudian si Jae-hwan juga menjelaskan nih kepada si Pak So bahwa Kang Sang-gu bukanlah pelaku sebenarnya atau bukanlah Chimera. Dia hanya seorang peniru Chimera. Ketua tim Jae-hwan juga memberitahukan itu kepada orang lainnya dan mereka pun langsung ketar-ketir dong setelah mengetahui bahwa si Chimera yang sebenarnya masih berkeliaran di luar sana. Langsung pada panik kan lo semua? Aduh, makanya jangan jahat. Nah, di sisi lain, ayahnya si Mbak reporter menemukan sebuah kotak yang berisi berkas-berkas gitu teman-teman. Nah, ketika dia membuka berkas itu, ternyata berkas itu adalah tentang kasus kerusakan TH5 dan juga berhubungan dengan kasus Chimera. Wadaw, wadaw, wadaw. Dan di sana pun banyak banget beberapa fakta termasuk tentang si Ryu Seung-hee. Kira-kira apakah yang akan dilakukan oleh si bapak ini? Kita lihat nanti ya, semoga dibahas di episode-episode selanjutnya. Setelah itu, si ibu peramal mengatakan kepada si Lee Jong Hyuk bahwa kemungkinan si Ryu Seung-hee ini udah koi nih teman-teman. Karena waktu itu ada kejadian di mana Ryu Seung-hee ini sempat keluar dengan seorang pemuda yang membawa mobil mewah gitu. Dimana pemuda itu sering banget datang ke rumahnya dan orang-orang mencurigainya bahwa pemuda itu adalah pacarnya si Ryu Seung-hee. Tapi naasnya nasib si Ryu Seung-hee ini gak semulus dan juga tidak seenak yang dia harapkan. Dimana menurut informasi yang didapat oleh si ibu peramal ini, bahwa si Ryu Seung-hee ini kemungkinan udah koit karena terjadi kebakaran di rumahnya. Tapi beberapa orang juga mengatakan bahwa mereka melihat si Ryu Seung-hee setelah kejadian tersebut. Nah loh. Nah, cerita yang diberikan oleh si ibu peramal itu diceritakan kembali oleh Lee Jong Hyuk kepada si Jae-hwan dan mengatakan bahwa kemungkinan Ryu Seung-hee itu masih hidup. Tapi Jae-hwan mengatakan ya nggak mungkin dong, menurut catatan kepolisian si Ryu Seung-hee itu udah koit dan nggak mungkin hidup lagi. Tapi si Lee Jong Hyuk tetap yakin bahwa Ryu Seung-hee itu masih hidup seperti yang dikatakan oleh si ibu peramal kepadanya. Nah, keesokan harinya ketika si Jae-hwan ingin membawa ibunya bertemu dengan Lee Jong Hyuk untuk menjalani pengobatan, tiba-tiba aja dong mereka berpapasan dengan si Pak So. Dan sesuai dengan dugaannya Mimin nih teman-teman, kalau si Pak So dan juga ibunya Jae-hwan ini memang saling kenal. Dan seperti yang udah Mimin sampaikan di review episode 9 kemarin, kalau si ibunya Jae-hwan ini adalah sosok Ryu Seung-hee yang sebenarnya. Wah, dan si Pak So ini adalah pacarnya dia pada waktu itu. So, si Jae-hwan siapa ya? Apakah benar anaknya dia atau gimana? Kita lihat nanti ya, semoga diceritakan. Kemudian pada waktu itu entah kenapa si Ryu Seung-hee ini kayak melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan tujuan mereka menjalankan proyek TH5. Kemudian si Ryu Seung-hee ini langsung disakiti sama profesornya. Dan ketika itu Ryu Seung-hee langsung didorong sama si Pak Profesor itu dan menyebabkan kebakaran di rumahnya dia dong. Nah, di sini kita nggak tahu gimana nasib anaknya si Ryu Seung-hee ini. Dan inilah cerita kebakaran yang dikatakan oleh si ibu peramal kepada si Lee Jong Hyuk waktu itu. Dan ternyata memang benar kalau si Ryu Seung-hee ini masih selamat dong. Dia langsung menangkap si Pak Profesor dan dialah ternyata selama ini si Chimera-nya dong teman-teman. Ini benar-benar plot twist banget. Emang dari episode 1 Mimin curiga kalau Chimera itu emang cewek. Karena postur tubuhnya itu memang benar-benar postur cewek gitu. Cuma Mimin gak nyangka aja kalau si Chimera-nya itu emaknya si Jae-hwan dong, si Ryu Seung-hee. Waduh, ini benar-benar plot twist banget. Dan dia ngebunuh si Pak Profesornya sama dengan hal yang dilakukan kepada si Pak Han. Cuma Mimin bingung banget nih. Apa tujuannya dia ngebunuh si Pak Han dan apa hubungannya dia dengan Lee Sang-woo dan hal-hal lainnya yang terkait dengan Chimera? Semoga dibahas di episode-episode selanjutnya. Kita lihat aja gimana kelanjutan kisahnya di episode 11 dan 12 minggu depan. Thank you for watching guys. See you next video. Bye-bye.